Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Noel yang sudah mempersiapkan rencana berikutnya untuk menghancurkan salah satu regalia, yaitu klan Lorelai. Diceritakan, Johann sang master klan Lorelai pertama kali tiba di ibu kota kekaisaran pada 10 tahun yang lalu. Meskipun namanya dikenal luas di kalangan seeker di ibu kota, ternyata Johann hanyalah pria biasa-biasa saja saat ia baru memulai karirnya. Saat itu Johann adalah seeker yang cukup kuat hingga membuatnya diincar oleh klan Lorelai untuk bekerja sebagai bagian dari tim. Awalnya Johann bergabung ke Lorelai sebagai seorang lancer, di mana itu adalah job serba bisa yang membuatnya mampu melancarkan serangan jarak dekat sampai menengah. Namun meskipun Johann dinilai cukup baik karena dia cepat tanggap dan cekatan, tetap saja kemampuannya itu hanya bisa menempatkannya tepat di tengah-tengah para seeker tingkat atas. Tidak sedikit seeker yang kekuatannya lebih tinggi darinya, dan itulah sebabnya tidak seorang pun di Lorelai yang menganggap Johann sebagai orang yang istimewa. Bahkan meskipun Johann memang telah diincar oleh Lorelai, nyatanya tidak pernah ada rencana untuk mengangkat Johann ke jajaran yang lebih tinggi di dalam klan. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba penilaian terhadap Johann mulai berubah, tepat sekitar 5 tahun setelah ia memulai karirnya sebagai seeker. Sejak saat itu, api semangat di dalam dirinya mulai menyala, dan semua terlihat jelas dari hasil pertempurannya. Perubahan Johann yang tiba-tiba itu telah mengejutkan banyak orang termasuk pemimpin klan, yang sangat gembira melihat Johann telah menemukan potensinya yang sebenarnya. Dan alhasil, Johann telah dipromosikan ke dalam lingkaran sebagai kandidat untuk menggantikan pemimpin klan berikutnya. Di sekitar waktu yang sama tepat setelah nama Johann terdaftar sebagai calon penerus pemimpin klan Lorelai. Saat itu telah terjadi insiden tak terduga yang membuat klan Lorelai kehilangan anggotanya dalam pertempuran. Padahal pertempuran itu seharusnya bisa dimenangkan oleh Lorelai, mengingat mereka menggunakan strategi yang sangat jitu. Namun apakah itu hanya kebetulan atau direkayasa? Ternyata mereka semua yang tewas adalah para anggota seperti Johann yang memegang posisi sebagai calon penerus. Hanya dalam 1 tahun, klan Lorelai telah kehilangan 6 anggotanya karena tewas dalam pertempuran. Master klan yang merasa bertanggung jawab atas kematian tersebut akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya. Hingga sampailah ketika wakil master yang menggantikan posisi pemimpin klan juga tewas dalam pertempuran. Saat itulah Johann telah diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin Lorelai selanjutnya, karena tidak ada seorang pun yang tersisa di Lorelai yang lebih cocok untuk posisi tersebut. Namun anehnya, meskipun klan Lorelai telah kehilangan banyak anggota terpentingnya sebelum Johann diangkat jadi pemimpin, ternyata setelah Johann berkuasa, kekuatan klan justru bisa tumbuh secara eksponensial. Sehingga klan Lorelai jadi diakui sebagai regalia hanya dalam waktu 6 bulan, tepat setelah Johann mengambil alih kepemimpinan klan. Kembali lagi ke situasi yang terjadi saat ini. Lebih tepatnya ketika Johann sedang duduk di ruang kantornya yang diterangi oleh cahaya rembulan. Saat itu Johann telah dikunjungi oleh wakil master Lorelai yang bernama Zero Lindrake. Zero adalah seorang kesatria kegelapan dengan job swordsman rank A. Tujuannya menemui Johann adalah untuk memberikan 2 surat rahasia yang dikirim oleh Vulcan Industries dan Pangeran Caius kepada Johann. Kedua surat itu pada dasarnya mengatakan hal yang sama, yaitu semuanya telah berjalan sesuai rencana. Johann kemudian mulai berjalan ke jendela ruangannya sembari berkata, "Begitu kita punya jalur kereta api yang beroperasi di seluruh negeri dan pertumbuhan ekonomi akan sangat pesat. Saat itulah aku akan menjadi komandan, di mana Guild Seeker dan keluarga kekaisaran tidak punya pilihan selain berlutut di hadapanku. Lalu di saat Valiant telah tiba, maka tak ada seorang pun yang meragukan bahwa akulah yang akan memimpin serangan terhadapnya." Setelah Johann memerintahkan Zero mempersiapkan konferensi pers untuk mengumumkan rencana pembangunan sistem kereta apinya. Di sini Zero pun langsung pergi meninggalkan ruangan Johann, dan saat berjalan di koridor, tiba-tiba Zero mendengar suara mantan ketua Lorelai yang berbicara dengannya melalui link. Pada intinya, dia ingin memperingatkan Zero agar berhati-hati dengan Noel si ular. Noel adalah orang yang sangat licik dan berbahaya dalam hal perang informasi. Untuk mencapai tujuannya, Noel tidak hanya akan menggunakan keluarga kerajaan saja, tapi dia juga akan menggunakan siapapun termasuk Zero dan Johann. Ditambah lagi karena Noel juga bekerja sama dengan seorang perantara informasi yang berbakat. Dan tidak diragukan lagi, Noel pasti telah menyuruh informannya untuk menyusup ke dalam barisan klan Lorelai. Maka dari itu, Zero diminta untuk memperketat keamanan dan segera menangkap informan Noel, agar informasi apapun tidak bocor ke publik. Lalu karena ini adalah perang di mana situasi apapun bisa terjadi, maka Zero juga diizinkan untuk menangani Noel sesuai keinginannya sendiri. Scene kemudian berganti ke sisi Noel yang sedang mengunjungi Pinocchio di kediaman pribadinya.
Saat itu Pinocchio langsung memberikan sebuah amplop tebal kepada Noel terkait informasi tentang sistem kereta api yang dikelola oleh Republik Rodania di negara tetangga. Sebagai perbandingan dengan kekaisaran yang belum bisa membangun sistem kereta api karena wilayahnya rentan terhadap pembukaan abis, Republik Rodania telah berhasil menerapkan sistem kereta apinya sejak 4 tahun yang lalu dan banyak menuai manfaat. Tujuan Noel menggunakan koneksinya untuk mendapatkan dokumen tersebut, yaitu karena dia ingin mengetahui rincian spesifik dan keadaan sistem kereta api saat ini. Sehingga setelah Noel memahami semuanya, maka poin itulah yang akan ia gunakan untuk menghadapi Johann nanti. Pinocchio yang penasaran kemudian bertanya kepada Noel, apakah Lorelai benar-benar berencana membangun sistem kereta api mereka sendiri? Lalu sembari terus memeriksa dokumen-dokumennya, Noel menjawab ia yakin soal itu. Dari apa yang sudah Noel selidiki, Lorelai menjalin kerjasama dengan Vulcan Industries yang baru-baru ini telah meningkatkan pembelian material Beast dan logam mentah. Jadi tidak mungkin mereka membutuhkan jumlah yang mereka beli jika mereka tidak berencana membangun jalur kereta api. Namun tidak peduli apapun yang disembunyikan oleh Johann, Noel sendiri sudah punya rencana untuk melawan Johann, dan dia yakin rencana itu pasti akan berhasil. Mengingat Pinocchio dan Noel telah menjalin aliansi secara rahasia, tentunya ucapan Noel barusan sangat mengejutkan Pinocchio, karena menurutnya Noel yang sekarang takkan mampu melawan Lorelai. Belum lagi berhubung Pinocchio sedang dalam posisi krusial yang mengharuskannya untuk berhati-hati terhadap ancaman dari luar keluarga maupun dari dalam keluarga Luciano. Sayangnya kali ini Pinocchio tidak bisa membantu Noel menjalankan rencana gilanya untuk melawan Johann. Noel mengatakan ia bisa memahami bagaimana gentingnya posisi Pinocchio sekarang. Jadi itulah sebabnya Noel akan melakukan rencananya sendiri. Sebagai langkah awal, Noel berencana akan menyebarkan amfetamin. Noel tahu teknisi dan insinyur Vulcan Industries adalah jantung dari sistem perkereta apian ini. Tanpa mereka, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki atau seberapa banyak yang direncanakan di balik layar, rencana tersebut pasti akan hancur. Jadi di saat tekanan itu menyerang pikiran dan tubuh mereka karena harus bekerja mati-matian seperti orang gila. Saat itulah Noel akan merekomendasikan sedikit stimulan yang dapat membangkitkan semangat mereka, sekaligus sesuatu untuk menenangkan jiwa mereka yang lelah. Hingga setelah mereka akan menjadi pecandu dalam waktu singkat, dan kemudian mereka akan menjadi tidak berguna sama sekali. Maka dapat dipastikan rencana Lorelai akan hancur berkeping-keping. Namun tepat ketika Pinocchio jadi sangat terkejut saat mendengarkan ucapan Noel, dan ekspresi wajahnya terlihat seperti orang bodoh. Sontak Noel pun langsung tertawa terbahak-bahak, karena ucapannya barusan ternyata hanyalah lelucon untuk mempermainkan Pinocchio. Noel tahu menyebarkan amfetamin seperti itu adalah hal yang terlarang, dan pasti akan menimbulkan banyak korban akibat kecanduan. Jadi itulah kenapa Noel sendiri takkan pernah menjalankan rencananya dengan cara bodoh seperti itu. Pinocchio yang mendengarnya kemudian kembali berkata kepada Noel, "Kau benar-benar telah membuatku takut, Noel kecil. Mengingat kau bisa membuat rencana pengeboman penjara beberapa waktu yang lalu. Tentunya tak ada seorang pun yang bisa mengira apa rencana gilamu selanjutnya. Aku tahu kau akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu. Tapi setelah melihat metode yang kau pakai, sudah jelas kau hanyalah gangster biasa dan setan kecil yang benar-benar tidak manusiawi." Pinocchio mengakui, Noel memanglah seorang perencana yang tak tertandingi dan sangat licik, hingga musuh-musuhnya pasti akan menari di telapak tangannya. Namun justru itulah yang membuat Pinocchio khawatir Noel akan mendapat karmanya, karena orang yang suka menipu sering jatuh ke dalam jerat tipu daya, dan pada akhirnya Noel akan menggali kuburannya sendiri. Noel yang mendengarnya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Pinocchio. Lagi pula selama dirinya bisa membuat rencana yang sempurna, maka Noel sangat yakin hal seperti itu takkan pernah terjadi. Tak lama kemudian, muncullah salah satu bawahan Pinocchio yang datang membawa Albert sesuai permintaan Noel. Kondisi Albert saat ini tampak seperti gelandangan yang hidup di jalanan. Dia sudah tidak memiliki kedua lengan dan kakinya lagi. Bahkan mentalnya juga hancur berkeping-keping karena hidup di kandang babi. Noel yang ditanyai oleh Pinocchio, sebenarnya apa yang Noel inginkan dari Albert? Lantas Noel pun menjawab bahwa ia tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang alkemis yang pernah disewa oleh Albert. Lebih tepatnya, Noel ingin tahu di mana alkemis itu sekarang, karena dia ingin sang alkemis membuatkan sesuatu untuknya. Noel kemudian mencoba memulai pembicaraannya dengan menyulutkan api rokok ke pipi Albert, hingga membuat Albert langsung menjerit kesakitan. Tatapan mata Albert dipenuhi dengan kebencian saat melihat wajah Noel yang berada tepat di hadapannya. Karena Noel lah yang sudah menyebabkan Albert menjadi seperti sekarang.
Hingga ketika Noel menyuruh Albert untuk memberitahukan tentang alkemis yang ingin diketahuinya. Namun Albert malah menolak mentah-mentah permintaan Noel. Noel yang kesal langsung saja memegang wajah Albert dengan kedua tangannya, lalu ia menempelkan dahi mereka sembari berkata, "Kurasa saat kau sudah hidup di kedalaman neraka, sepertinya kau pikir sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, tapi nyatanya itu masih ada. Lubang neraka itu sangat dalam, dan kau baru saja berhasil melewati gerbang masuknya. Jadi kurasa mungkin kita akan membelah bagian atas tengkorakmu di depan cermin saat kau masih sadar, agar kau bisa melihat prosedurnya dari barisan depan." Albert yang ketakutan sontak langsung menjerit sekali lagi dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Tapi berhubung Albert tidak punya tempat untuk lari tanpa lengan dan kakinya, sialnya Albert tidak bisa berpaling dari Noel yang masih memegangi wajahnya. Lalu Noel kembali berkata, "Apa aku membuatmu takut, Albert? Kalau begitu sebaiknya kau ceritakan semuanya padaku. Aku tidak punya banyak kesabaran, tapi jika kau mau bicara, maka aku akan membantumu." Mendengar hal itu, akhirnya Albert pun menyerah dan mulai menceritakan semua tentang sang alkemis kepada Noel. Hingga setelah Noel sekali lagi bertanya, apakah Albert ingat dengan seorang gadis muda bernama Chelsea? Lalu Albert menjawab ia tidak mengenalnya. Saat itulah Noel langsung menepati janjinya untuk membantu Albert terbebas dari kemalangan hidupnya yang sekarang, yaitu dengan mencengkram kepala Albert lalu memutarnya dengan sekuat tenaga hingga lehernya jadi patah. Melihat tubuh Albert yang tak bernyawa telah jatuh dari kursi rodanya tanpa merasakan sakit, Noel jadi merasa seperti dewa yang memberi belas kasihan terakhir kepada Albert, mengingat ada banyak hal kejam yang telah Albert lakukan. Setelah pertemuannya dengan Pinocchio berakhir, Noel terus menyempurnakan rencananya untuk menghancurkan klan Lorelai, dan anggota Wild Tempest lainnya juga terus melanjutkan latihan rutin mereka. Hingga sampailah ketika hari di mana klan Lorelai mengadakan konferensi pers telah tiba. Di sini terlihat ada sebagian besar rakyat kekaisaran yang telah berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan momen tersebut. Sebelumnya, Johann sang Master Lorelai telah meminta konferensi pers untuk membuat pengumuman mendadak. Ini bukanlah konferensi pers untuk sejumlah kecil wartawan terpilih saja, tapi merupakan konferensi pers yang sepenuhnya terbuka untuk umum. Johann kemudian mulai berbicara di hadapan khalayak ramai untuk menyampaikan semua rencana pembangunan sistem kereta api serta manfaat yang akan diperoleh bagi seluruh kekaisaran. Kepercayaan diri Johann terpancar melalui setiap kata yang dia ucapkan, dan hal itu telah membuatnya semakin meyakinkan. Hingga sampailah setelah Johann menyampaikan bahwa klan Lorelai telah bermitra dengan Vulcan Industries, dan rencana mereka juga telah disetujui berkat dukungan dari Pangeran Caius serta para penguasa negeri ini. Saat itu, para wartawan mulai mengajukan pertanyaan kepada Johann tentang solusi apa yang akan Johann berikan untuk menangani masalah pembukaan abis di Kekaisaran Fernand saat ini. Johann yang mendengarnya kemudian langsung mengangguk dan melirik ke arah seorang anggota klan perempuan yang sedang naik ke atas panggung. Penonton yang menyaksikan kemunculan wanita itu sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya. Tapi bukan karena wanita yang dimaksud, melainkan karena benda aneh yang dibawanya. Benda itu terlihat mirip dengan serigala yang berdiri setinggi pria dewasa dan ada kaki di belakangnya. Melihat tubuhnya yang berotot, sudah jelas kaki depan makhluk itu dapat memenggal kepala lembu hanya dengan sekali tebasan saja. Namun berbeda dengan penampilannya yang mengerikan, ternyata makhluk itu tampak jinak dan bahkan tidak menggeram sedikit pun saat berada di hadapan banyak orang. Sebaliknya, dia justru mengikuti wanita tadi dengan patuh, seolah-olah ada sesuatu tentang kepatuhannya yang membuatnya semakin menyeramkan. Johann kemudian mulai memperkenalkan kepada semua orang bahwa makhluk yang ada di hadapan mereka sekarang adalah makhluk setengah beast berkaki 4 yang memiliki kemampuan bertarung serbaguna. Johann bisa memahami jika semua orang sangat terkejut ketika melihat kemunculan monster seperti itu di tengah keramaian. Namun Johann sangat percaya diri dan bisa menjamin keselamatan semua orang yang ada di sini. Johann menjelaskan, makhluk itu adalah senjata biologis yang dibuat dari material beast, tapi dia akan mengikuti perintah tuannya sampai tuntas. Saat di masa damai, senjata itu diatur ke mode aman yang membuatnya tidak berbeda dengan anjing besar lainnya. Satu-satunya tempat bagi makhluk setengah beast itu bisa menggunakan kekuatannya adalah di abyss. Dan hal itu bisa Johann buktikan dengan menyuruh wanita tadi menepuk kepala makhluk tersebut. Lalu mata makhluk itu seketika langsung terpejam karena bahagia atas sensasi yang dirasakannya. Johann mengatakan, seperti yang bisa dilihat makhluk ini sangat ramah. Dia juga cerdas dan tidak akan pernah melakukan tindakan yang membahayakan seseorang. Tapi di balik keramahannya, makhluk setengah beast itu juga bisa menakutkan dalam pertempuran di abyss, karena dia mampu bertempur melawan musuh setara rank B saat diatur ke mode pertempuran.
Setelah menjalankan serangkaian pengujian di Abyss, Johan dapat membuktikan bahwa makhluk tersebut lebih dari sekedar mampu menangani musuh yang berkekuatan kedalaman 8 sendirian. Kini senjata itu sudah siap untuk diproduksi massal, dan Lorelei bermaksud untuk menempatkannya di setiap stasiun saat jalur kereta api dibangun. Jadi dengan cara ini, mereka dapat memurnikan Abyss dengan segera, dan pada saat manifestasinya, mereka juga bisa memastikan keselamatan bagi kereta api dan rel yang dilaluinya. Mendengar semua itu, sontak telah membuat sebagian besar penonton jadi terkesan dengan pidato Johan. Tapi di sisi para Seeker yang mendengarnya malah jadi kesal dan tidak menyukai gagasan senjata biologis rank B ini. Karena pada dasarnya, hal itu hanya akan mengambil pekerjaan mereka sebagai Seeker. Namun berhubung Johan sudah menyiapkan solusi untuk merespon reaksi para Seeker tersebut. Lantas Johan pun kembali melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Aku tahu apa yang dipikirkan oleh para Seeker di kerumunan. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah makhluk setengah beast ini dimaksudkan untuk menggantikan kita? Sejujurnya, aku tidak dapat menyangkal bahwa pada tingkat tertentu, senjata biologis ini memang akan melakukannya. Mereka benar-benar luar biasa, dan tidak ada Seeker biasa yang dapat dibandingkan. Namun niatku bukanlah untuk mencuri karir kalian. Dan itulah sebabnya kami sedang mempertimbangkan untuk membangun sistem pinjaman agar kalian juga bisa memakai makhluk setengah beast ini." Johan mengungkapkan, ia sudah lama meragukan apakah pemusnahan beast harus selalu dipikul oleh para Seeker. Tidak dapat dipungkiri, memang tidak ada yang lebih mampu memburu beast daripada mereka. Bahkan Johan sendiri sangat bangga dengan pekerjaannya sebagai Seeker. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar perlu bagi semua orang untuk menjadi Seeker? Padahal mereka bisa beralih ke metode lain untuk berburu beast dengan cara yang lebih aman dan efisien. Lalu sembari Johan yang menunjuk ke arah makhluk setengah beast itu sekali lagi, Johan pun kembali melanjutkan pidatonya. "Aku sudah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini sejak lama, dan jawabannya sekarang ada di hadapan kalian. Dengan kekuatan ini, kita dapat melenyapkan monster dengan kemudahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun manfaatnya tidak hanya milikku, karena ini adalah kekuatan yang dapat diambil oleh siapapun. Tentu saja, kami tidak akan meminjamkan monster itu secara gratis. Tapi setidaknya, kami akan berusaha membuatnya terjangkau untuk semua orang. Sehingga dengan harga pinjam yang mendekati harga pokok, maka siapapun akan dapat menggunakannya." Lalu begitu Johan memasuki fase pidato berikutnya, Johan mulai meninggikan suaranya saat berkata, "Aku adalah seorang Seeker, namun sebelumnya, aku hanyalah warga negara kekaisaran. Jadi mustahil bagiku untuk menyimpan semua keuntungan buatku sendiri. Terlebih lagi, karena kedatangan Sang Valiant sudah di depan mata. Maka sekaranglah saatnya bagi kita untuk membuang keserakahan dan bergabung menghadapi ancaman yang datang ini. Aku akan berdiri di garis depan untuk menghadapinya, dan aku akan memberikan semua yang kumiliki hingga setiap tetes darah di tubuhku demi kehormatan kekaisaran dan untuk menjamin masa depannya. Beginilah caraku membalas budi kepada kaisar atas kemuliaannya yang menjadikanku bagian dari regalia." Lalu sembari mengangkat tinjunya ke udara, Johan pun langsung mengakhiri pidatonya dengan berkata, "Sistem kereta api dan makhluk setengah beast ini adalah sayap kami. Mereka adalah bukti tekadku, dan dengan sayap ini, kami akan menerbangkan kekaisaran ke tempat yang lebih tinggi. Itulah janjiku." Setelah mendengar pidato Johan yang sangat mengagumkan, seketika seluruh alun-alun kota jadi bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai puluhan ribu orang yang berkumpul di sana. Bahkan Noel yang berada di antara para penonton itu juga ikut memberikan tepuk tangan heningnya sendiri. Sebab Noel juga mengakui bahwa strategi periklanan Johan benar-benar mengesankan. Namun berhubung medan perang sudah ada di depan mata, dan tidak ada yang selalu bisa bertarung dalam kondisi sempurna, maka tidak peduli meskipun musuh telah melampaui harapannya, itu tidak akan pernah menjadi alasan bagi Noel untuk mundur. Bahkan meskipun Noel sendiri mulai khawatir tentang fakta bahwa semua komunikasinya dengan Loki tiba-tiba terputus. Bagi Noel, sekarang bukanlah saatnya untuk mengkhawatirkan Loki. Setelah berakhirnya pidato Johan tadi, kini para wartawan dipersilahkan untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada Johan. Tapi sama seperti yang dilakukan oleh Noel di acara simposium sebelumnya, ternyata Johan juga telah mempersiapkan aktornya sendiri. Hingga setiap pertanyaan mengejutkan yang diajukan kepada Johan, sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia jawab saja. Namun tepat ketika ada salah satu reporter yang ingin bertanya dengan didampingi oleh seorang ahli di bidang kereta api, sontak Johan pun jadi dibuat kebingungan, karena situasi ini bukanlah bagian dari rencananya. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata seorang ahli itu tidak lain adalah Noel, yang saat ini telah menerobos kerumunan untuk naik ke panggung. Noel kemudian langsung memberi pesan melalui link kepada reporter yang telah ia taklukkan untuk segera mengumumkan kehadirannya.
Hingga setelah reporter itu langsung memperkenalkan di hadapan semua orang bahwa si jenius stalker Noel Stolen dari Wild Tempest telah hadir di panggung. Seketika mata Johan langsung membelalak kaget saat mendengar pengumuman tersebut. Tapi tidak ada seorang pun di antara penonton yang tahu bahwa reporter itu akan menentang rencana Johan. Karena mereka tidak menyadari apapun kecuali kegembiraan saat menyambut nama besar dari klan lain naik ke panggung. Dengan diiringi tepuk tangan yang meriah, Noel segera melompat ke atas panggung dan langsung membungkuk untuk memberi salam kepada penonton. Semuanya telah menyambut Noel dengan sangat gembira, hingga membuat seluruh alun-alun kota dipenuhi dengan sorak-sorai kegirangan. Namun berbeda dengan mereka, Johan justru memperlihatkan kebencian yang mendalam dari tatapan matanya, karena Noel baru saja menginjak-injak momen kejayaannya. Mengingat banyaknya usaha yang diperlukan untuk menyelenggarakan acara tersebut, tentunya Johan pasti sangat marah dengan Noel. Tapi sayang sudah terlambat bagi Johan untuk melakukan apapun, sebab Noel lah yang memegang kendalinya sekarang. Lagi pula, jika Johan memerintahkan anggota klannya untuk menyingkirkan Noel dari sana, nyatanya hal itu hanya akan membuat para penonton jadi kecewa. Hingga Johan pun tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan menyambut kemunculan Noel dengan tersenyum lebar. Noel mengungkapkan, tujuannya datang ke sini dengan rendah hati adalah untuk menawarkan sedikit dukungan kepada Lorelai. Sejujurnya, Noel sendiri juga telah banyak memikirkan tentang manfaat ekonomi dari sistem kereta api. Jadi ia mencari tahu berbagai cara untuk mewujudkannya. Dan ketika mendengar Johan yang mengumumkan pendirian perusahaan kereta api pada konferensi pers, saat itulah Noel merasa terdorong untuk membicarakannya dengan Johan. Hingga ia merasa sangat senang ketika salah satu reporter meminta untuk mengizinkan dirinya ikut berpartisipasi. Lebih kurang begitulah yang Noel sampaikan kepada Johan untuk membuat kata-katanya terdengar sopan di hadapan para penonton. Hingga sampailah ketika Johan meminta Noel untuk memberikan pendapatnya soal sistem kereta api. Dimulai dari sinilah Noel akan melancarkan serangannya kepada Johan dengan berkata, "Tentu saja aku akan memberikan pendapatku soal itu. Akan tetapi, aku ingin menjelaskan di awal bahwa aku setuju dengan tujuanmu. Jalur kereta api adalah suatu keharusan jika kita ingin tetap setara dalam kekuatan ekonomi dengan Republik Rodania, dan kita pasti akan membutuhkannya dalam beberapa tahun ke depan. Ditambah lagi semakin cepat kita menerapkan sistem kereta api, tentunya akan semakin besar dampak sistem itu terhadap pertempuran kita melawan Valiant. Jadi akan kukatakan sekali lagi, aku tidak punya alasan untuk menentang penerapan jalur kereta api, tapi justru sebaliknya." Bagi Noel, menghancurkan rencana Johan sebenarnya cukup mudah, dan ada banyak cara untuk melakukannya. Namun mengingat kenyataan bahwa rencana Johan akan memberi kontribusi besar bagi negara, Noel menyadari ada resiko besar yang terlibat dalam menggagalkan rencana Johan, apalagi dia telah mendapat dukungan dari pangeran kekaisaran dan banyak orang kaya. Atau dengan kata lain, mustahil bagi Noel untuk memenangkan pertempuran melawan negara itu sendiri. Tapi karena pada saat yang sama, Noel juga tidak ingin memberi Johan kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Di sini Noel telah mempersiapkan beberapa strategi untuk mengatasi kebebasan itu. Lalu ia kembali berkata kepada Johan, "Saat mendengar penjelasanmu tadi, aku pikir melanjutkan rencana ini bisa sangat berbahaya. Aku bisa merasakan beberapa masalah besar yang akan terjadi di masa depan. Kita semua tahu bahwa sistem kereta api adalah prestasi teknik yang luar biasa, dan kita juga tahu seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi. Aku tidak meragukannya sedikit pun, tapi justru sebaliknya, aku tidak sabar menantikannya. Namun mengingat setiap tindakan pasti akan ada dampaknya. Tahukah kalian semua bahwa mesin yang menggerakkan kereta api yang diusulkan ini mengeluarkan asap knalpot yang menyebabkan bahaya serius bagi manusia dan lingkungan?" Mendengar pernyataan Noel barusan, sontak telah membuat kerumunan orang jadi tegang, dan Noel juga bisa melihat Johan meringis pelan karena Noel telah menyentuh titik lemahnya. Tapi tepat di saat Johan akan membuka mulutnya untuk membantah, dengan segera Noel langsung meninggikan suaranya dan kembali melanjutkan narasinya. "Apa yang kukatakan ini bukanlah kebohongan, tapi itulah kebenaran yang sesungguhnya. Saat ini tidak sedikit orang di kota-kota di dekat jalur kereta api yang menderita masalah kesehatan. Tingkat produksi tanaman pangan dan panen juga telah menurun. Di antara masalah-masalah serius ini, sekarang para penguasa mulai menuntut ganti rugi dari perusahaan kereta api yang dikelola pemerintah. Dan solusi untuk menangani masalah tersebut belum ditemukan." Dari semua yang dikatakan oleh Noel barusan memang benar adanya. Karena itulah yang tercatat dalam dokumen yang diberikan Pinocchio pada Noel. Bahkan meskipun Noel sendiri juga sedikit melebih-lebihkan beberapa detail, nyatanya Noel tidak berbohong sama sekali.
Setiap kata yang diucapkan oleh Noel tersebut langsung berdampak kepada penonton, yang membuat mereka terjebak dalam pertempuran rumit antara kepercayaan dan kecurigaan. Hingga sampailah ketika Noel mencoba menyudutkan Johan dengan bertanya, "Kenapa kau tidak pernah berpikir untuk menyebutkannya kepada semua orang, padahal kau sudah tahu tentang ini?" Seketika senyum di wajah Noel langsung melebar saat ia menunggu jawaban dari Johan. Johan kemudian mengakui bahwa semua yang dikatakan oleh Noel tadi memang benar. Ia sendiri akan bertanggung jawab dan ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah gagal mengungkapkan fakta sebenarnya di sini. Namun terlepas dari pertanyaan apakah data yang Noel ceritakan tadi memang akurat atau tidak, seingat Johan masih belum ada bukti secara ilmiah bahwa asap knalpot yang dihasilkan kereta api bisa berbahaya. Jadi ada kemungkinan bahwa masalah yang dihadapi di area tersebut disebabkan oleh sesuatu yang lain. Mengingat sistem kereta api Republik Rodania baru berusia 4 tahun dan banyak yang bereaksi berlebihan dalam menanggapi teknologi baru ini. Menurut Johan, mungkin mereka hanya takut bahwa polusi yang sebenarnya tidak pernah ada. Setelah mendengar tanggapan yang kuat dari Johan dan banyak orang yang tampak mempercayainya, Noel sekali lagi bertanya kepada Johan, apakah menurutmu asap knalpot itu tidak menjadi masalah? Lalu masih dengan ekspresinya yang tenang, Johan menjawab, "Yang ingin aku katakan adalah, tidak ada yang terdeteksi di knalpot yang mengindikasikan adanya masalah. Tentu selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu akan ditemukan di masa mendatang. Tapi akan menjadi tindakan yang bodoh untuk menunda pembangunan seluruh jalur kereta hanya karena masalah kecil seperti itu." Selain itu sama seperti yang kau katakan Noel, bahwa setiap tindakan akan ada dampaknya. Maka teknologi tidak hanya mendatangkan manfaat, tapi kerugian mungkin juga bisa terjadi. Dengan mengingat hal itu, bukankah kita seharusnya bisa memanfaatkan keuntungan dan manfaat yang diberikan teknologi untuk mempersiapkan masa depan seperti itu? Noel yang mendengarnya tidak memungkiri bahwa pendapat yang Johan berikan memang benar sekali. Menurut Noel, Johan adalah pembicara yang hebat. Setiap kata yang ia ucapkan hanya untuk menyampaikan tanggung jawabnya. Tapi dengan penyampaiannya yang tenang dan percaya diri, akhirnya telah membuat Johan mendapatkan kepercayaan penuh dari hadirin. Hingga sampailah ketika Noel mengungkapkan masih ada orang yang tidak setuju dengan jalan pikiran Johan. Lebih tepatnya, mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang dilewati oleh jalur kereta api. Sontak Johan pun langsung bergelut dengan kebingungannya, padahal Johan sangat yakin ia sudah mendapat persetujuan penuh dari semua pihak. Melihat reaksi Johan, Noel langsung saja mengirim pesan dengan link kepada 2 reporter yang bekerja untuknya di antara kerumunan, agar segera mengumumkan beritanya sekarang. Jadi begitu si reporter menyampaikan kepada Johan bahwa mereka baru saja menerima kabar dari salah satu cabang perusahaan. Dan tampaknya ada protes besar-besaran yang diadakan di 2 wilayah yang akan dilalui rel kereta api. Sontak Johan pun jadi sangat terkejut dan langsung menyuruh si reporter untuk menjelaskan apa maksudnya. Berdasarkan dari informasi yang diterima, para penguasa yang memimpin daerah yang dilalui rel kereta api tidak puas dengan rencana tersebut. Mereka tidak hanya memberitahu masyarakat tentang proyek dan dampak buruknya, tapi mereka juga melaporkan bahwa Johan bermaksud untuk terus membangun sistem kereta api meski tanpa persetujuan mereka. Bahkan dari laporan terkini mengatakan, sejumlah kecil warga yang marah kini sedang berbaris menuju ibu kota kekaisaran untuk berdemo sebagai bentuk protes. Johan yang panik mendengar informasi itu. Sontak ia langsung memerintahkan anggota klannya untuk mengkonfirmasi kebenarannya di setiap lokasi pembangunan. Sesaat Johan sempat menduga apakah masalah ini adalah perbuatan Noel. Namun meskipun itu memang benar, tentunya Noel tidak akan mengakuinya begitu saja kepada Johan. Jadi ia hanya pura-pura tidak mengerti apa maksud tuduhan itu. Saat melihat Johan yang berdiri tertegun di atas panggung, kini kerumunan yang telah susah payah ia menangkan jadi kembali menghadapinya dengan keputusasaan yang tampak jelas di mata mereka. Jika memungkinkan, Noel ingin sekali mencoba mengubah makhluk setengah bis tadi menjadi masalah lain yang harus dihadapi oleh Johan. Namun berhubung Noel tidak memiliki cukup informasi, tentunya Noel tidak akan melakukan tindakan ceroboh yang dapat membuat Johan dengan mudah melemparkan masalah kembali ke wajahnya. Johan yang menyadari kekacauan ini sepenuhnya adalah perbuatan Noel. Sontak ia jadi tampak kesal dan langsung memperlihatkan tatapan membunuh di matanya. Noel tahu pada akhirnya ia dan Johan harus menyelesaikan masalah mereka, namun tidak sekarang. Terlebih lagi karena kekaisaran memang membutuhkan sistem kereta api, tidak peduli bagaimanapun melihatnya. Tentu saja Noel tidak berniat untuk menghentikan rencana tersebut sepenuhnya, melainkan Noel hanya ingin mengacaukan rencana itu, lalu mengatur cara untuk menjatuhkan Lorelai. Dan alhasil, Noel telah mencapai tujuan tersebut tepat seperti yang ia rencanakan. Melihat Johan yang tampak kebingungan untuk menangani protes dari masyarakat,
Di sini Noel juga berencana akan memberikan bantuannya kepada Johan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Noel mengakui mungkin dirinya memang masih muda dan belum berpengalaman. Tapi Noel sangat yakin pasti bisa membantu Johan. Jadi itulah sebabnya Noel ingin mereka berdua menyatukan kekuatan untuk menghadapi semua masalah ini. Johan yang mendengarnya jadi semakin dibuat kesal, karena ia tahu bahwa ini juga bagian dari rencana Noel. Tapi agar dirinya dapat melewati situasi yang dialaminya sekarang, Johan sadar ia tetap memerlukan bantuan dari orang yang memegang kendali, yaitu Noel. Hingga Johan pun jadi tidak punya pilihan selain menerima tawaran tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Johan, Noel langsung menghadap ke arah kerumunan untuk memberi dorongan terakhir yang Johan butuhkan dengan berkata, "Hadirin sekalian, kalian harus mengerti bahwa semua usaha besar selalu disertai masalah. Memang benar bahwa Johan bisa saja lebih teliti, tapi kita semua harus menyadari kapasitasnya untuk menjadi hebat, dan kekaisaran takkan maju tanpa dia. Jadi karena itulah, aku ingin melakukan yang terbaik untuk melihat rencana ini berhasil. Aku ingin bertanya kepada kalian semua rakyat kekaisaran, maukah kalian memberi kami kepercayaan sekali lagi?" Setelah mendengar pidato Noel yang sangat mengagumkan, seketika tepuk tangan dari para hadirin langsung bergema di alun-alun kota itu. Sementara ketika Noel menoleh ke arah Johan sembari tersenyum dan mengulurkan tangannya. Meskipun sejenak Johan sempat merasa ragu, pada akhirnya Johan segera tersadar dan langsung menjabat tangan Noel sambil menyeringai. Hingga pemandangan itu pun jadi membuat hadirin semakin bertepuk tangan. Sementara ketika Noel dan Johan sama-sama bergumam di dalam benaknya, "Tak lama lagi aku akan menghancurkanmu." Di atap gedung setinggi 2 km yang tidak jauh dari panggung utama, terlihat ada Zero sang wakil Master Lorelai yang terus mengintai Noel. Zero yang sedari awal telah menyadari bahwa Noel adalah ancaman bagi mereka. Saat itu Zero pun langsung mengangkat satu tangannya untuk menyerang Noel dengan menggunakan Dark Skill Fatal Strike, di mana itu adalah skill yang membuat Zero bisa memunculkan sebuah tombak hitam di tangannya. Tombak ini memiliki kemampuan membunuh seketika yang hanya bisa digunakan untuk melawan manusia. Bahkan tidak peduli meskipun targetnya memiliki rank yang lebih tinggi. Dengan skill ini, Zero bisa menciptakan peluang kematian yang sangat tinggi kepada targetnya. Karena Job Dark Knight Zero adalah kelas pertempuran yang dikhususkan untuk menyerang lawan manusia. Namun tanpa diduga oleh Zero, tepat ketika dirinya baru saja akan melepaskan tombak itu untuk menyerang Noel dari jarak jauh. Tiba-tiba ia merasakan ada suatu pergerakan yang membuatnya seketika berhenti. Dan betapa terkejutnya Zero. Ternyata Noel juga sudah mengetahui posisinya, dan ia langsung menatap ke arah Zero dengan senyum nakal di wajahnya. Melihat respon Noel yang tidak terduga sama sekali, tentunya hal itu jadi membuat Zero kebingungan. Bagaimana Noel bisa mengetahui posisinya yang berada sangat jauh dari panggung. Namun setelah Zero melihat ada burung yang terus berputar-putar di atas kepalanya, pada akhirnya Zero menyadari, ternyata burung itulah yang telah memberi sinyal kepada Noel, dan burung tersebut adalah salah satu prajurit boneka Hugo. Dalam situasi ini, seharusnya Zero bisa saja membunuh Noel dalam sekejap. Tapi karena dia tidak ingin terlibat konfrontasi dengan Hugo di tengah kota ini, akhirnya Zero pun menyerah dan membiarkan tombaknya menghilang, lalu ia berkata, "Kurasa aku tidak punya pilihan lain, tapi jika kau menginginkannya, aku akan ada di sini dan siap memberikan serangan padamu." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.